Setiap cacat Nabi Muhammad jatuh umat dalam neraka tutung hana ingat Nabi Muhammad umat nemitan. Setiap cacat Nabi Muhammad jatuh umat dalam neraka tutung hana ingat Nabi Muhammad umat nemitan. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh safiyuhu min khalqihi wa habibuh. Nashhadu annahu qad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha lil ummah wa tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda layluha kanahariha لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره، ارزقنا حوضه، اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. Hadirin sedang jamaah salat subuh di Masjid Baitur Rahman, Masjid Raya yang kita cintai bersama ini. Kembali kita pada pengajian Sirah An-Nabawiyah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah tiba pada pembahasan tentang nasab Rasulullah SAW, tentang garis keturunan Rasulullah SAW. Sudah kita buktikan bahwa beliau berasal dari garis keturunan orang-orang yang mulia, orang-orang yang terkemuka, dan orang-orang yang berwibawa. Maka pada pertemuan kali ini, setelah kita mengetahui dan mengakui garis keturunan Rasulullah SAW berasal dari garis keturunan yang mulia, maka kita akan menyebutkan tentang peristiwa kelahiran Rasulullah SAW. Di kitab yang ada di depan saya, itu kitab yang berjudul Ar-Rahiqul Makhtum, yang dikarang oleh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Ini merupakan satu kitab yang mengupas tentang sejarah Rasulullah SAW, dikarang oleh seorang ulama berasal dari negeri India yang memperoleh penghargaan Raja Faisal di Arab Saudi sebagai kitab terbaik dalam penulisan sejarah Nabi yang dibuat perlombaan pada saat itu. Disebutkan dalam kitab ini, ulida
Sayyidul Mursalin sallallahu alaihi wasallam bi syi'bi Bani Hashim di Makkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan bukan di rumah, bukan di tempat persalinan, bukan di rumah sakit, tapi di tempat pengungsian. Makanya kita yang dilahirkan di tempat-tempat seperti itu, biasanya ciri-ciri mereka itu tahan banting. Seperti salah satunya adalah Salahuddin Al-Ayyubi yang dilahirkan dalam perjalanan diusir dari tempat kerja ayah beliau menuju ke tempat lain. Dalam perjalanan itu Salahuddin Al-Ayyubi dilahirkan. Makanya sisi daya bantingnya itu terlihat sekali. Karena beliau menjadi seorang tokoh besar. Kita sudah pernah menyebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu tentang peristiwa yang terjadi di masa kepemimpinan kakek Rasulullah Abdul Muttalib, di mana di situ kita mencoba membuktikan sisi ketokohan, sisi kemuliaan, sisi wibawa dari seorang yang bergaris keturunan Rasulullah SAW, kakek dari Rasulullah SAW, di mana di salah satu ciri ketokohan beliau, Allah menyelamatkan Mekah dari serangan tentara Abraha. Dan peristiwa itu terjadi di tahun kelahiran Nabi SAW. Sekitar 40 hari setelah peristiwa itu, lahirlah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dilahirkan di bulan Rabiul Awal, bulan seperti bulan sekarang ini, bulan Maulid. Ada yang menyebutkan di tanggal 9, ada yang menyebutkan di tanggal 12, ada yang menyebutkan tanggal-tanggal yang lain. Tapi semua para ulama sepakat bahwa Rasulullah SAW lahir di bulan Rabiul Awal, dan sepakat juga bahwasanya Rasulullah SAW lahir pada hari Senin. Jika ditanyakan oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, mengapa engkau berpuasa pada hari Senin?" Maka Rasulullah menjawab, salah satu alasannya adalah dzalika yaumun wulidtu fihi. Pada hari Senin, pada hari itu, disitulah saya dilahirkan. Mengenang hari kelahiran, maka Rasulullah melakukan rutinitas berpuasa. Jadi mengenai bulan itu, bulan Rabiul Awal, bulan ketiga dalam penanggalan Hijriah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Dan mengenai hari itu, hari Senin, hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu disepakati oleh para ulama. Kemudian sekarang kita sudah ada kalender digital. Biasanya kalau kita ingin membuat SKCK, ingin membuat paspor atau mengisi biodata di internet, kita biasa disuruh pilih tahun, kemudian tanggal, kemudian bulan. Maka setelah kita pilih, maka di situ akan terlihat hari kita lahir. Misalnya seorang lahir di tanggal 16 September misalnya, di bulan, di tahun 1981. Maka setelah kita isi, kita akan mengetahui hari Rabu. Demikian juga Rasulullah SAW itu lahir di tahun gajah.
Tahun gajah itu tercatat dalam penanggalan Romawi itu pada tahun 571 Masehi, abad ke-6. Kemudian di tanggal, kalau rahim Nabi SAW disesuaikan dengan peristiwa tahun gajah yang terjadi di tahun 571. Dan Rasulullah SAW disebutkan oleh para ulama lahir di bulan 3 Hijriah, bulan Rabiul Awal, dan 40 hari berselang peristiwa tentara gajah lahirnya Rasulullah SAW. Maka kalau 40 hari Nabi lahir di bulan Rabiul Awal, berarti peristiwa tentara gajah itu terjadi di awal-awal bulan Safar atau di akhir bulan Muharram di tahun itu, tahun yang sama. Maka Rasulullah itu lahir di hari Senin, maka tidak terjadi pada tanggal 12 seperti yang selama ini kita rayakan. Karena tanggal 12 Rabiul Awal itu berada pada hari Kamis, bukan pada hari Senin. Sedangkan Rasulullah SAW disepakati oleh para ulama lahir pada hari Senin. Maka kalau demikian adanya, maka harus ditarik balik beberapa hari ke belakang sehingga tepat menjadi hari Senin. Dan hari Senin itu adalah tanggal 9. Makanya perayaan yang kita lakukan ini sesuai dengan kalender digital yang kita isi itu sekarang ini, membuktikan itu tidak tepat, ya. Tapi yang paling tepat adalah tanggal 9 di hari Senin. Kembali kepada kelahiran Nabi SAW yang disebutkan, Wulida Sayyidul Mursalin bi Syi'bi Bani Hashim. Syi'bi itu adalah lereng gunung yang pada saat Rasulullah SAW sekitar tahun ke-6 kenabian, ke-7 dan ke-8, ke-9 kenabian, Rasulullah pernah diboikot oleh penduduk Quraisy. Tidak diizinkan melakukan transaksi dagang dan tidak diizinkan melakukan akad pernikahan dengan mereka yang telah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau juga dengan Bani Hashim yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Rasulullah diboikot dan para sahabat dan pengikut beliau dan keluarga beliau, di mana Rasulullah pada saat itu berada? Rasulullah mengungsi. Di mana tempat pengungsian beliau? Di sebuah tempat di lereng gunung yang disebut dengan Syi'bi Abi Talib. Syi'bi itu dimiliki oleh Abu Talib, berada di lereng gunung, cocok untuk mengungsi, tempat perlindungan. Maka selama 3 tahun Rasulullah berada dalam pengungsian. Ketika Rasulullah lahir, Wulida Sayyidul Mursalin bi Syi'bi Bani Hashim. Ternyata Rasulullah hari kelahiran beliau berada di tempat yang sama, yaitu tempat pengungsian. Kalau pada saat beliau dulu berdakwah di tahun ke-6 kenabian itu, ke-7 ke-8 kenabian, 3 tahun diboikot, itu Syi'bi Abi Talib disebutkan, punya Abu Talib. Tapi ketika beliau lahir di Syi'bi Bani Hashim, lereng gunung tempat pengungsian yang dimiliki oleh keluarga Rasulullah, yaitu Bani Hashim. Kenapa Rasulullah mengungsi? Atau kenapa ibu Rasulullah? Karena Rasulullah sedang berada dalam kandungan. Kenapa ibu Rasulullah dan keluarga Rasulullah mengungsi? Karena baru saja terjadi peristiwa tentara gajah.
datang tentara gajah ingin menyerang Ka'bah. Dengan berita yang terdengar ke masyarakat Mekah pada saat itu mengerikan, maka mereka keluarga Rasulullah mengungsi, termasuk kakek Rasulullah Abdul Muttalib sebagai penanggung jawab kota Mekah pada saat itu. Yang salah satu tindakan yang dilakukan oleh Abraha adalah sebelum mencoba menghancurkan Ka'bah, terlebih dahulu menangkap beberapa ekor unta yang dimiliki oleh Abdul Muttalib. Maka oleh Abdul Muttalib, kakek Rasulullah SAW, di dalam pengungsian beliau mencoba bertemu dengan Abraha dan bertanya untuk dikembalikan unta-unta yang sudah disita oleh Abraha. Maka dengan wajah heran Abraha bertanya, saya datang ke sini untuk menyerang Ka'bah. Kenapa cuma unta yang kamu minta untuk dikembalikan? Tidak mau minta untuk dihentikan rencana untuk menyerang Ka'bah? Apa jawaban Abdul Muttalib? Ini yang menunjukkan bahwa Abdul Muttalib punya akidah beriman kepada Allah sesuai dengan apa yang diimani oleh Nabiullah Ismail dulu. Cuma karena bercampur di kemudian hari dengan penyembahan patung, dan pada saat itu tidak ada para nabi atau tidak ada dakwah yang sampai kepada mereka tentang kemurnian atau pelaksanaan ibadah secara murni, maka terjadi perbuatan syirik. Di samping menyembah Allah, mereka juga menyembah patung. Dan yang mempelopori penyembahan patung, sudah pernah kita sebutkan, bukan dari garis keturunan Rasulullah SAW, tapi dari Bani Khuza'ah. Dan Bani Khuza'ah ini bukan berasal dari garis keturunan Rasulullah SAW. Iya, memang Khuza'ah ini cucu juga dari Nabi Ismail. Nabi Ismail punya anak nanti Adnan. Adnan punya anak Ma'ad. Ma'ad punya anak Nizar. Nizar ini nanti punya anak Rabi'ah. Rabi'ah Mudar. Dari Mudar ini Rasulullah SAW lahir. Kemudian dari Mudar nanti ada nanti Ilyas. Ilyas itu punya anak. Salah satu dari anak ini ada yang Khuza'ah. Tapi dari Khuza'ah ini bukan melahirkan Rasulullah SAW, tapi Rasulullah berada dari kakek yang lain. Hadirin Allah, ketika Rasulullah atau kakek Rasulullah sedang berada dalam kondisi seperti itu, dan Abraha merasa heran kenapa hanya unta yang minta untuk dikembalikan, maka Abdul Muttalib menjawab dengan jawaban yang penuh percaya diri, penuh percaya akan perlindungan Allah. Fa innani rabbul ibil, saya yang punya unta. Walil baiti rabbun yahmi, sedangkan rumah Allah ini itu ada Tuhan yang akan melindungi. Maka setelah dikembalikan unta-unta punya Abdul Muttalib, lalu Abraha bergerak menyerang Ka'bah. Terjadilah tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Sedang berada atau masih berada dalam kondisi pengungsian, lahirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah, pada saat Rasulullah lahir dan pada saat Rasulullah sedang berada dalam kandungan sang ibu, disebutkan dalam riwayat bahawa Sayyidah Aminah, ibu Rasulullah SAW, tidak merasakan kesulitan. Padahal dari segi psikologi seharusnya beliau ini banyak menimpa kesusahan. Kenapa? Salah satu yang seharusnya membuat sang ibu ini susah, stres, meninggalnya
Abdullah suami dari sang ibu. Pada saat itu sedang berada di dalam kandungan, berumur 6 bulan di dalam kandungan. Ada yang mencoba memberi analisa. Allah menakdirkan ayah Rasulullah wafat ketika umur kandungan sudah berada di bulan yang ke-6, supaya tidak menimbulkan perasaan stres kepada sang ibu. Karena wanita itu kalau mengandung seorang bayi itu biasa di umur 4 bulan 3 bulan, itu stresnya agak meningkat. Di situ pada masa-masa muntah. Tapi kalau sudah melewati 6 bulan 7 bulan, itu sudah terasa lebih ringan. Makanya Allah menakdirkan demikian. Ketika Rasulullah SAW lahir, maka beliau lahir dalam kondisi sebagai anak yatim. Terima kasih.